Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah ke video ini. Kali ini betul-betul Bu Irma Sentil Roy Suryo sosok jadi pakar ijazah Pak Jokowi, pakar panci. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya, kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Saya berani pastikan Foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo, Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya cuma cari juga, ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Oke. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini, kaget saya, terus terang, Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Basi loh ya, masalah ini udah basi Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga mau kita masih lihat mau mulai ini ya. Ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu. Dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika.
Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok, kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, sehingga halal itu awakmu ya, purna tugas bawa pulang panci. Roy Suryo apa dek? Gatel. Anak kecil aja tahu Roy. Beneran saya nggak ngajarin. Hei Roy Suryo, kamu itu ya manusia paling, entahlah, nggak tahu aku bilang lah, di muka bumi ini. Purna tugas yang tadinya itu milik negara, ya, kau anggap itu milikmu, kau bawa pulang. Panci, berapalah panci? 150.000. Sekarang ya, waktu itu mungkin masih 75.000 harganya. Itu aja sanggup kau bawa pulang. Yang mau percaya sama omonganmu itu siapa? Mungkin hanya orang setengah sinting, Roy. tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik, ada nawa. Kejujuran dan niat baik, sangat sepakat bang. Masalahnya Anda ini jujur dan punya niat baik apa enggak sih gitu loh. Niat kalian kan udah enggak baik masalahnya, dan kalian udah enggak jujur dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Jadi yang buat kisruh dan buat gaduh itu juga ya kalian. Lalu menyalahkan pihak lain, dalam tanda kutip sekarang menyalahkan Pak Jokowi dan segala macam. Sudahlah. Tapi kalau kalian mau bikin ribut terus, mau bikin kisruh terus, mau bikin sensasi terus, ya kalian kan memang gak pernah puas masalahnya. Sampai di detik ini, ketika Pak Jokowi sudah selesai dengan pengabdian beliau menjadi presiden, tapi kalian masih mengungkit-ungkitnya dan terus mengungkit, bahkan ingin mendelegitimasi Pak Jokowi agar pamor Pak Jokowi makin jatuh. Menurut kalian, kalian sendirilah yang jatuh. Kalian tidak belajar dari Bambang Tri almarhum yang bahkan sampai meninggal tapi punya kesalahan yang luar biasa. Dan sekarang kalian selalu menyalahkan Pak Jokowi. Kita tunggu saja sama-sama. Fakta sudah dikasih tahu, sudah dibuktikan. Jadi kalau kalian yang mau ribut terus, mau bikin gaduh terus, kita tunggu saja sejauh mana kekuatan kalian untuk membuat kacau negeri ini. Karena saya pikir kalau bicara membuat kacau, kalian mendudukannya Pak Jokowi, kita lihat kok yang hingar-bingar, semrawut, gak karuan, itu kan pola pikir kalian. Lalu kalian menimpakan pada Pak Jokowi, menyalahkan Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi yang sudah purna tugas, yang sekarang selesai. Kalian iri dengan banyak yang sowan terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sekarang mengambil hikmah apa yang beliau perbuat ketika membangun Indonesia. Sekarang banyak rakyat yang berterima kasih, bersowan, bersuah foto, dan minta tanda tangan. Hanya ingin mengucapkan terima kasih. Itulah masyarakat yang tulus. Tapi kalian dari zaman Pak Jokowi menang pertama kali sampai di hari ini ketika Pak Prabowo menang pun, yang dulu kalian dukung, kalian masih ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Kita tunggu sama-sama akhirnya akan seperti apa. Ingat, kebenaran akan menemukan jalannya. Kalian mendiskreditkan sedemikian rupa terhadap Pak Jokowi, kita tunggu sama-sama kok. Oke? Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.